Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita ibadah singkat dulu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17. Tuhan Allah hadir. Semua bawa Kidung Jemaat kan? Baru. Tuhan Allah hadir pada saat ini. 3, 3, 2 ya. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Dia dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu soraklah dalam kerendahan. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang kami sembah, kami bersyukur Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan memberikan kepada kami pada saat ini. Kami ingin belajar Tuhan, kiranya Tuhan memberkati anak hidup hamba agar menjadi anak bangsa yang memiliki keberanian dan cerdas. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, ampuni kami Bapa agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa anak-Mu, hanya melalui nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Ibu absensi dulu ya hari ini. Ya Bu. Didengarkan namanya dan dijawab. Hesti Yulianti, hadir Bu. Jennifer Grace Malalu, hadir Bu. Oke, terima kasih. Nah, untuk anak-anak Ibu supaya fokus dalam pembelajaran, kita mengadakan ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Oke. Ikuti arahan Ibu. Kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke. Ikuti arahan Ibu ya. Fokus. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2. Oke, yang salah. Oke, lagi. Sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 5. Oke, semuanya sudah fokus. Semangat kan? Semangat Bu. Silakan duduk. Nah, materi kita hari ini adalah Ibu mau tanya dulu. Anak-anak Ibu semua sudah paham belum apa arti beriman? Ada yang tahu apa arti iman, beriman? Enggak, Bu. Oke. Hari ini judul topik kita, materi kita adalah hidup beriman. Ya, dalam Ibrani 11 ayat 1, Yakobus 2 ayat 14 sampai 17, 2 Timotius 4 ayat 7. Ya, salah satu orang dulu membacakan Ibrani 11 ayat 1. Ya, si Yulianti coba bacakan Nak, Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 yang berbunyi, iman adalah keyakinan dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Iya, selamat tadi anak. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu isi dari Alkitab Ibrani 11 ayat 1. Nah, Ibu mau bercerita dulu supaya anak-anak Ibu paham nanti apa arti atau makna dari beriman.
dia diperhadapkan di dalam suatu pencobaan, yaitu turunnya air bah yang sangat menutupi segala bumi ini. Semua orang tenggelam di sana. Coba perhatikan manusia-manusia yang ada di sini. Mereka tenggelam karena air itu tergenang ke atas sampai melewati rumah-rumah. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan tenggelam. Namun si Nuh ini membuat bahtera selama dia membuat bahtera, dia percaya kepada Tuhan dengan imannya yang teguh. Supaya apa? Dia dan keluarganya selamat dari bahtera ini. Nuh dan keluarganya selamat. Berarti apa yang bisa kita kutip dari iman tentang Nuh ini anak Yesus? Iya, Nuh diberkati oleh Tuhan, dipilih Tuhan dari orang-orang lainnya yang berada di sekitarnya. Karena dia percaya kepada Tuhan. Dia dipilih Tuhan, membuat bahtera. Lama ya, bahtera ini besar sekali, anak-anak ibu semua. Dia diselamatkan oleh siapa? Diselamatkan oleh Tuhan. Karena hanya Tuhanlah penyelamat kita. Jadi kita, anak-anak ibu semua harus percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya supaya kita diselamatkan. Nah, ada kisah yang terakhir yaitu ada yang kali ini kisah tentang apa? Coba perhatikan ini kisah tentang apa? Ada yang tahu? Apa gimana? Ada yang tahu ini kisah tentang apa, anak-anak ibu? Tentang si Ishak, Bu. Iya, ini tentang kisah Abraham menyembelih, membunuh anaknya, mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan. Nah, Tuhan ingin menguji seberapa teguhnya iman dari Abraham ini. Nah, coba baca satu anak ibu ya Jennifer, saya ingin anak ibu Jennifer membacakan kisah Abraham, Kejadian pasal 12. Nih, baca ya. Oke. Iya, Kejadian pasal 12 sampai Kejadian pasal 12 ya, Nak. Oke, sampai habis, Nak. Kisah tentang Abraham. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, yaitu Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Agak kuat suaranya ya, Nak, supaya terdengar sama teman-temannya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh
berjalan ke tanah Negev. Ya, terima kasih. Ya, dari kisah Abraham ini banyak yang bisa kita lihat mukjizat Tuhan. Terkhususnya Abraham ini diuji Tuhan. Bagaimana keyakinan iman dari Abraham? Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya si Ishak dibunuh atau dipersembahkan, dibunuh pakai pisau ini. Nah, kita sebagai apabila kita amati anak ini di kehidupan sehari-hari kita, apakah seseorang atau seorang ayah mampukah dia ingin membunuh anaknya demi mempersembahkan kepada Tuhan? Coba dijawab dulu. Di zaman yang sekarang ini, apakah seorang ayah mau membunuh anaknya untuk mempersembahkan kepada Tuhan? Secara logika tidak, teman-teman itu. Pasti mereka tidak ingin anaknya dibunuh sendiri oleh ayahnya. Jadi bilang lagi, kasus ini adalah kasus pembunuhan. Namun di konteks dari Kejadian pasal 12 tadi, Abraham ini diuji oleh Tuhan untuk mengetahui seberapa dalam iman Abraham ini sampai dia mau mempersembahkan anaknya, kekasih hatinya ini, si Ishak ini kepada Tuhan. Lalu ketika ia mengangkat atau ingin membunuh anaknya, suara Tuhan datang. Tadi udah dibaca kan, Nak? Tuhan memberhentikan Abraham membunuh anaknya karena Tuhan sudah tahu bahwa iman dari Abraham ini sangat teguh, sehingga Tuhan memberhentikan Abraham tersebut membunuh anaknya si Ishak. Jadi sama seperti kita anak ibu semuanya, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jangan kita mau diombang-ambingkan oleh keadaan, situasi. Apalagi anak-anak ibu semua sudah semakin dewasa ya, di kelas 10 ini makin dewasa, beranjak dewasa. Marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan supaya iman kita teguh. Nah, coba anak-anak ibu semua. Beriman, awal katanya dari kata iman. Di dalam iman ada pengharapan, pengharapan kita kepada Tuhan. Artinya di dalam pengharapan ini kita boleh bergumul kepada Tuhan di situasi masalah atau keadaan yang akan terjadi di dalam hidup kita. Kita berpengharapan terus kepada Tuhan. Tidak boleh berputus asa. Yang kedua, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa setiap yang terjadi di dalam kehidupan kita ini adalah rencana Tuhan yang terjadi. Jika kita membuat suatu kesalahan di dalam hidup kita ini, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, kembalikan kepada Tuhan dengan cara berdoa, katakan kepada Tuhan, berserukan kepada Tuhan. Nah, kita harus yakin dan teguh, pokoknya di dalam Kristus Tuhan akan menolong kita di dalam hidup kita. Nah, dari kisah Abraham dan Musa di anak ibu mau perdalam pengetahuan dan spiritualitas anak-anak ibu semua. Ibu mau anak ibu mengerjakan kembali kerja LKS ini. Ibu mau bagi kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, supaya dipresentasikan ke depan ya. Baik ibu perwakilan. Ibu kasih waktu 15 menit saja, karena soalnya tidak terlalu sulit dan mudah dimengerti bahasanya. Baik ibu.
Jelaskan makna dari iman setelah membaca ayat Alkitab Ibrani 11 ayat 1. Makna kita dapat berpengharapan, percaya, dan teguh kepada Tuhan sesuai yang telah dijelaskan oleh ibu tadi. Yang keempat, tuliskan apa saja buah dari perbuatan hidup beriman, yaitu percaya kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, dan yakin teguh kepada Tuhan. Yang kelima, tuliskan dan jelaskanlah apakah kamu hidup dalam iman. Jika iya, tuliskan alasan apa kamu harus hidup dalam iman dan tuliskan buah dari iman yang kamu lakukan. Ya, saya percaya bahwa saya hidup dalam iman karena saya memiliki pengharapan kepada Tuhan dan saya selalu berdoa kepada Tuhan. Dengan saya berdoa kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Kelompok 2, silakan maju. Baiklah, saya akan menjawab Agak kuat suaranya ya. Baiklah, kami akan menjawab hasil diskusi kami. Yang pertama, setelah mempelajari kisah Nabi Nuh dalam Bahtera, tuliskan dan jelaskan apa yang dapat kamu kutip dari kesaksian iman Nabi Nuh. Jawabannya, karena ketaatanmu kepada Tuhan dan jauh dari kata dosa dan selalu melakukan perintah Allah, sehingga Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Allah dari air bah. Yang kedua, tuliskanlah dan jelaskan menurut pengalaman hidup yang kamu alami makna dari hidup dalam iman. Jawabannya, ketika saya mengalami ketakutan dan kesulitan dalam menghadapi ujian, pada saat itu saya berdoa supaya Allah membantu saya dan menjauhkan rasa takut itu dari saya, sehingga saya pun dengan tenang bisa menghadapi ujian itu. Yang ketiga, jelaskanlah makna dari iman setelah membaca Alkitab Ibrani 11 ayat 1. Yaitu jawabannya berpengharapan teguh. Yang kedua, percaya. Yang keempat, tuliskan apa saja buah dari perbuatan hidup beriman. Buah dari perbuatan hidup beriman yakni mengasihi, menolong teman, dan juga membantu menjenguk teman yang sakit. Itu contoh-contohnya. Yang kelima, tuliskan dan jelaskanlah apakah kamu hidup dalam iman. Saya tuliskan alasan mengapa kamu harus hidup dalam iman, dan tuliskan buah dari iman yang kamu lakukan. Ya, jawabannya ya, saya hidup dalam iman, dan buah dari iman yang saya lakukan yakni saya menaati perintah Tuhan dan memuji memuliakan namanya. Oke, terima kasih kepada Anak Jennifer perwakilan dari kelompok 2. Ya benar ya, tadi Ibu tertarik kepada poin yang kedua. Tuliskan dan jelaskan menurut pengalaman hidup yang sudah kamu alami makna dari hidup dalam iman. Ya tadi dikatakan anak Ibu Jennifer katanya kalau dalam kesesakan dia selalu berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan. Iya, itu buah dari kita berarti berpengharapan kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan di tengah kesesakan, di tengah persoalan di dalam hidup kita. Anak Ibu, kita harus berpengharapan sama Tuhan dan tetap percaya seperti yang dijelaskan tadi ya. Jadi cukup sekian dulu materi kita hari ini. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 226. Mampirlah dengar doaku, 332 ya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan
Inilah doa kami melalui nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.